Youters. Masih semangat di sesi yang kedua? Yang semangat katakan amin. Teman-teman, kita mau sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau kobarkan api cinta kita kepada Tuhan, amin. Yang mau katakan amin. Sebab kita adalah umat-umat yang dipilih oleh Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai-sampainya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Yang percaya menjadi anak-anak pilihan Tuhan, katakan amin. Sebab kita berdiri dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Samanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai-sampainya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Anak-anak muda, mari tepuk tangan di atas kepala kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai-sampainya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan. Pam-pam pararam, pam-pam pararam, pam-pam pararam, pararam. Haleluya. Yang mau lebih lagi bangkit buat Tuhan, katakan amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk
Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah kami. Saat ini Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau berdiri Tuhan buat bangsa ini. Kami datang Tuhan karena kami mau diperlengkapi menjadi pasukan Tuhan. Kami mau bangkit menjadi anak-anak muda pilihan-pilihannya Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau bawa hati kami lebih lagi Tuhan. Siap untuk diperlengkapi dengan setiap firman yang daripada Tuhan. Mari Engkau penuhi setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami mau mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah. Tanda kami percaya pada Allah kami, pemilik hidup kami, yang merancangkan yang ajaib atas setiap kami. Biar sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau terus mengikut setiap rencana-Mu. Biar setiap jalan-jalan kami ditentukan oleh jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami angkat hidup kami, kami bawa hidup kami di altar-Mu. Perlengkapi setiap kami ya Tuhan. Perlengkapi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh ya Allah. Sebab Engkau Bapa yang mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
pergi menjauhimu, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memeluk setiap kami, membawa kami kepada rancangan-Mu yang ajaib Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, kami mau kembali Tuhan. Kami mau ingatkan setiap hidup kami kepada jalan Tuhan. Mari bawa kami lebih lagi Tuhan, mari bawa kami. Biar kami tetap setia mengiring Engkau. Biar kami tetap setia Tuhan, mengenali setiap jalan-jalan-Mu. Oh ya la basyara la bayara la basyara la bayara la basyara la bayara. Kiara la basyara la bayara la bayara la basyara la bayara la bayara. Biarlah cinta itu Tuhan kembali mengaliri setiap kami. Biarlah api cinta-Mu kembali membakar setiap hati kami, kembali berkobar di hati kami Tuhan. Ya Tuhan, ini hati kami, ini hidup
Lagu ini bukan hanya sekedar lagu ya Tuhan, tapi ini adalah dedikasi kami, ini deklarasi kami kepadamu. Bahwa sekali lagi hanya karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberi kami kekuatan, hanya Engkau yang sanggup memberi kami pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan hari ini Tuhan, biar di sesi terakhir ini, biar sekali lagi Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur untuk sesi pertama. Dan kami berkata Tuhan, kami mau yang lebih dalam lagi bersama dengan Engkau. Kami mau yang lebih dahsyat lagi bersama dengan Engkau. Dan kami percaya sesi terakhir ini Tuhan, Engkau akan bekerja dengan sangat ajaib di tengah-tengah kami. Mari Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Ini acaramu, ini gerejamu, ini jemaatmu, ini anak-anakmu Tuhan. Engkau boleh bebas lakukan apapun yang Engkau mau. Satu yang kami minta Tuhan, lawat kami sekali lagi. Jangan biarkan di antara kami kebal dengan lawatan, tapi hari demi hari kami terus merindukan lawatan yang darimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami. Buat kami sekali lagi mengerti dan memahami akan isi hatimu Tuhan. Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami. Ajari kami sampai kami menerima kebenaran akan firman-Mu. Karena kami tahu kebenaran yang kami terima, itu yang akan memerdekakan setiap hidup kami. Maka ketika kami pulang dari tempat ini, hidup kami diubahkan, masa depan kami diubahkan, keluarga kami diubahkan, teman-teman kami diubahkan. Semua kutuk berubah menjadi berkat, semua sakit penyakit diubah menjadi kesehatan. Dan kami percaya ada orang miskin di antara kami, karena kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sepakat dan siap diberkati, sama-sama katakan amin. Saya silakan boleh duduk. Saudara, ini adalah sesi terakhir buat hari ini. Dan saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Gideon. Gideon, seseorang pahlawan iman yang kita tahu, tapi tidak banyak orang yang mempelajari akan hidup yang bernama Gideon. Saudara, sebelum saya mulai akan firman Tuhan hari ini, saudara, kakak perempuan saya yang paling tua tiba-tiba punya sebuah kerinduan hari itu. Dia punya sebuah kerinduan untuk membuat sekolah Alkitab untuk anak-anak kecil. Jadi kalau kalian, saya tahu kalian pasti belum punya anak, atau beberapa sudah mungkin punya anak, atau punya adik, atau punya sepupu, atau punya keponakan, apapun itu, dan ingin ikut sekolah Alkitab dengan cara anak-anak lah, dengan cara anak-anak online, kita kumpulkan dari seluruh Indonesia. Kalian nanti bisa ke belakang, ada Fanny kalau nggak salah tadi namanya, ada Kak Fanny yang akan membantu kalian. Dan ada persyaratannya semuanya komplit ada di belakang. Jadi kalau kalian kepingin ikut, adik kalian mau ikut, tapi ini untuk anak-anak ya, bukan untuk youth. Tapi kalau kalian punya keponakan atau punya adik atau punya anak juga boleh. Dan kalian mau mereka untuk belajar sekolah Alkitab dari sekarang, kalian bisa nanti ke belakang ketemu Fanny dan dia akan jelaskan semuanya buat kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai ayat ke-16. Ya. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang-orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, saya akan berhenti sampai di situ sebentar, saudara. Hari itu Gideon, ketika panggilan Tuhan datang dalam hidup Gideon, Gideon lagi ngapain? Bersembunyi.
Dia lagi bersembunyi, dia ketakutan dari orang Midian dan dia sedang bersembunyi. Tapi hari itu Tuhan datang kepada Gideon dan Tuhan berkata, "Hai pahlawan yang gagah perkasa." Buat kita, di mata kita manusia, kita berkata, kok aneh ya Tuhan. Orang lagi bersembunyi, lagi ketakutan dari orang Midian. Tiba-tiba Tuhan datang kepada seorang yang bernama Gideon yang sedang bersembunyi ketakutan. Dan justru Tuhan berkata, ada panggilanku dalam hidupmu. Engkau akan membebaskan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Padahal orang Midian adalah hal yang paling Gideon takuti hari itu. Tapi hari itu Tuhan datang dalam hidup Gideon dan Tuhan berkata, "Hai pahlawan yang gagah perkasa." Saudara, seringkali dalam kehidupan kita tidak pernah tahu kenapa panggilan ini datang dalam hidup kita. Kita tidak pernah mengerti kenapa Tuhan izinkan kita atau memberikan sebuah kehormatan bagi kita untuk melakukan sebuah panggilan. Buat saya, menari di hadapan Tuhan itu sebuah kehormatan. Buat saya bisa melayani musik, bisa jadi singer, bisa jadi WL, doorkeeper, mungkin media di belakang kamera. Itu sebuah kehormatan yang dari Tuhan. Dan seringkali kita berkata, Tuhan, apa sih bagusnya dari aku? Aku orang yang ketakutan, aku orang yang suka bersembunyi, aku orang yang suka melakukan kesalahan. Tapi kenapa panggilan Tuhan datang dalam hidupku? Seperti malam hari ini Tuhan datang dalam hidupmu dan dia memberikan sebuah panggilan dalam hidupmu. Maka seringkali kita akan menemukan kondisi kita adalah sedang bersembunyi, sedang ketakutan, sedang memikirkan masa depan, sedang khawatir, sedang resah. Tapi panggilan Tuhan tetap datang dalam hidupmu. Dan hari itu, bahkan ketika Gideon ketakutan, Tuhan berkata, Gideon, engkau akan melepaskan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Dan hari itu jawaban Gideon adalah dia berkata, Tuhan, mana mungkin sih? Aku ini sudah yang paling kecil, aku ini paling muda dari suku Manasye. Mana mungkin sih Tuhan? Dan hari itu ketika Gideon berkata, aku ini yang paling kecil, dalam terjemahan lain, Gideon berkata, aku ini yang paling miskin. Mana mungkin anak miskin seperti aku bisa engkau pakai untuk melepaskan Israel dari cengkraman orang Midian. Dan hari itu ketika Gideon berkata, aku ini yang paling muda, dia mau berkata, Tuhan, aku ini paling tidak dianggap di keluargaku. Saudara, yang sering kali terjadi adalah karena ketika kita masih muda, ada banyak orang-orang yang lebih tua daripada kita suka meremehkan kita, betul? Ketika kita berkata, mungkin hari itu papamu akan sedang melakukan sebuah bisnis. Dan kalian lihat ini akan merugikan. Dan kalian bisa rasakan dan kalian akan berkata, Pak, bisnis itu bisa merugikan loh. Ada kebanyakan respon yang kita dapat, anak kecil tahu apa, ya kan? Kamu ini masih muda, baru lahir kemarin sore juga, mau ngapain sih kamu? Sok tahu jadi orang. Ini loh orang sudah dewasa, punya pengalaman lebih banyak dari kamu. Berapa banyak yang sering kita dapat reaksi seperti itu, betul? Karena apa? Kita paling muda, dan kalau sudah paling muda, paling tidak dianggap di rumah. Dan sama seperti Gideon. Dia berkata, tuh aku ini paling kecil, aku ini paling miskin, aku ini paling muda, paling tidak dianggap di keluarga. Mana mungkin orang yang tidak berqualified seperti aku. Mana mungkin orang yang paling tidak dianggap di mata dunia seperti Gideon. Aku bisa engkau pakai untuk melepaskan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Itu artinya engkau harus perang. Karena untuk melepas dari cengkraman orang Midian, engkau harus berperang. Dan untuk meyakinkan bangsa itu mau berperang gak mudah loh. Tidak mudah. Saya aja meyakinkan saudara untuk berkata amin aja gak mudah kan. Buktinya masih hening hari ini. Kenapa? Tidak mudah. Buat kalian para pemimpin pasti tahu. Gak mudah meyakinkan anak buah untuk ayo mengikuti apa yang Tuhan mau, betul? Dan hari itu Gideon mengerti, dia ini paling tidak dianggap. Mana mungkin perkataan Gideon bisa membuat mereka mau maju berperang melawan orang Midian? Gak mungkin. Tapi
Tetapi hari itu, kenyataankah bahwa Gideon memang paling kecil? Kenyataan. Kenyataankah Gideon paling miskin? Kenyataan. Kenyataankah bahwa Gideon paling tidak dianggap? Kenyataan. Dan ketika semua kenyataan itu disodorkan kepada Tuhan, ini jawaban Tuhan. Lihat Tuhan, ini jawaban Tuhan. Ayat yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah Tuhan yang akan menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Kenyataan disodorkan di hadapan Tuhan. Saudara pikir Tuhan gak tahu kenyataannya? Tahu. Dia yang menciptakan kita. Saudara pikir Tuhan tidak tahu betapa busuknya kita? Tahu. Apakah saudara pikir Tuhan tidak tahu kelemahan kita? Tahu. Kok bisa? Dia yang ciptakan kita. Dia tahu busuk dan baiknya kita. Tuhan tahu. Dan apakah hari itu Tuhan tahu Gideon itu berkekurangan? Tahu. Apakah Tuhan tahu Gideon itu paling tidak dianggap? Tahu. Apakah hari itu Tuhan tahu bahwa Gideon tidak punya kemampuan? Tahu. Tapi bukankah hal yang sama terjadi kepada Musa? Ya? Musa berkata apa Tuhan? Aku ini gak bisa disuruh ngomong dengan Firaun. Aku ini gagap. Musa tuh gagap. Gagap. Dan untuk berbicara kepada seorang penguasa seperti Firaun. Bayangkan kalau saudara hari ini ketemu dengan Bapak Presiden. Dan kau kata Presiden. Saudara mau gak? Dan hari itu, dan apalagi Musa harus meyakinkan Firaun untuk melepaskan orang Israel. Seperti saudara menghadapi mungkin Bapak Jokowi untuk berkata, Pak tolong lepaskan siapa dari polisi. Saudara bisa harus meyakinkan, tapi saudara ngomongnya gagap. Bisa meyakinkankah? Saudara harus pimpin 2 juta orang. Bangsa Israel gak kecil Bapak Ibu. Mereka itu besar. 2 juta. Dan untuk memimpin berjuta orang, apakah bisa dengan kegagapan? Gak bisa. Musa tahu gak saudara? Tahu. Tuhan tahu? Tahu. Tapi toh tetap Tuhan memilih Musa. Setelah kalian baca itu di Alkitab, apakah pernah maka tergagaplah Musa berbicara kepada Firaun. Ya? Tuhan itu terima kita apa adanya. Tapi dia tidak akan pernah biarkan kita apa adanya. Dia terima kita apa adanya, dia akan poles kita. Dia akan bentuk kita jadi emas yang murni, jadi berlian yang murni, menjadi sebuah hal yang tidak mungkin hanya sampah, tapi berubah menjadi emas. Itu Tuhan. Tapi seringkali ketika panggilan Tuhan datang dalam hidup kita, kita berkata seperti Yosua, seperti Musa, seperti Gideon, gak bisa Tuhan. Kita membatasi diri kita sendiri, kita berkata tidak bisa Tuhan. Alkitab berkata tidak ada satupun orang yang bisa memenjarakan engkau dan membuat engkau merasa kecil selain dirimu sendiri. Karena engkau menjalani hidupmu seolah-olah itu sebuah kehidupan yang kecil yang tidak berharga. Sedangkan destiny saudara dan saya itu sungguh luar biasa dan ajaib. Tapi kita seringkali meragukan. Mana mungkin sih Tuhan? Mana mungkin sih orang seperti aku? Mana mungkin sih Tuhan? Engkau mau pakai orang seperti aku? Dengan penuh dosa engkau mau pakai aku? Aku sudah berzina ratusan kali Tuhan, engkau mau pakai aku? Aku sudah melukai orang lain, orang tuaku, engkau mau pakai aku? Dan mungkin kau berkata Tuhan, engkau mau pakai orang miskin kayak aku? Ya aku pun tidak bisa memberi makan orang lain. Karena aku gak bisa kasih makan diriku sendiri. Aku mau pakai aku. Dan kita mulai meragukan Tuhan, meragukan Tuhan. Tapi hari ini kabar baiknya adalah, nak, aku tahu semua kenyataan yang kau berikan kepadaku. Tetapi ketika Tuhan menyertai kita, itu yang berbeda. Engkau boleh sodorkan kenyataan demi kenyataan, tapi kalau panggilannya datang dalam hidupmu, dia Tuhan yang tidak gampang menyerah dengan hidupmu. Kau mau berkata Tuhan aku lemah, tapi di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan akan begitu sempurna dalam hidup kita. Itu Tuhan.
Dan mungkin kita berkata, bukan. Kalau kau lihat akan pahlawan-pahlawan iman di Alkitab, Daud itu pejinah. Dan dia pembunuh. Daud. Paulus, pembunuh orang Kristen. Petrus, menyangkal Tuhan. Saya bisa ngerti. Saya bisa sebutkan lebih banyak lagi. Tapi sekali lagi, seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan kenyataan yang kau sodorkan di hadapan-Dia. Karena ketika panggilannya datang dalam hidupmu, Dia akan terus menunggu kita untuk berkata ya pada panggilannya. Kau mau sodorkan apapun, Tuhan tahu. Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu dosa tersembunyimu. Tuhan tahu. Tapi kalau hari ini Dia masih kasih kita kesempatan untuk melayani Dia. Kalau hari ini Dia masih beri kita kesempatan, kehormatan untuk memuliakan nama Dia. Mari jangan buang kesempatan itu. Mari jangan buang kesempatan itu. Sekali lagi saya berdoa, jangan ada di antara kita yang terus-terusan menyangkal dan berkata enggak Tuhan, enggak bisa. Jangan kandangi dirimu sendiri. Jangan penjarakan dirimu sendiri. Karena destinimu itu sungguh ajaib dan luar biasa. Bilang ke kanan kirimu, destinimu sungguh luar biasa dan ajaib. Bilang saudara, destinimu sungguh luar biasa dan ajaib. Saudara, sekali lagi, ketika hari itu panggilan Tuhan datang dalam hidupnya dan Tuhan berjanji, boom. Tuhan berjanji kepada Gideon, aku yang akan menyertai engkau. Yang Gideon lakukan setelah itu, kalau saudara baca di ayat 18 sampai ayat yang ke-24, setelah itu Gideon mempersembahkan korban. Sama seperti Abraham, ketika Abraham mendapatkan perjanjian-janji yang dari Tuhan. Keturunan muka seperti bintang di langit, ketika setiap itu Abraham akan membangun mezbah. Dia akan membangun sebuah korban kepada Tuhan, tanda ucapan syukurnya kepada Tuhan. Saudara, ketika hidup kita dipanggil Tuhan, akan ada korban yang harus kita letakkan. Ketika Tuhan panggil kita untuk melayani Dia, ada sebuah korban yang harus kau letakkan. Entah itu korban waktumu, entah itu kesukaanmu, entah apapun itu. Sometimes, seringkali itu harus ada yang saudara letakkan di atas mezbah. Saudara, ketika panggilan Tuhan datang dalam hidup saya adalah ketika saya umur 9 tahun. Yang baru saya sadari bahwa 9 tahun itu masih kecil. Saudara, ketika umur 9 tahun Tuhan datangi saya di kebaktian seperti ini, saya duduk paling depan. Papi saya sedang berkhotbah dan segala macam, dan saya bahkan lupa apa khotbah papi saya. Tapi yang saya ingat adalah pekerjaan Tuhan waktu itu. Ketika saya masih ingat papi saya menyembah, tiba-tiba kaki saya lemas, saya berdiri di depan. Masih umur 9 tahun, tidak tahu apa-apa, masih suka main, masih suka nonton, masih suka pergi ke mall dengan teman-teman. Saya ini punya teman-teman kaya, meskipun saya biasa aja, pas butuh, pas ada, pas kepingin, pas dikasih. Tapi yang teman saya yang lain itu kaya. Saudara, dan ketika setiap kali pulang sekolah mereka akan pergi ke mall. Dan saya suka ikut karena dibayarin. Pergi ke mall dibayarin, pakai makan dibayarin. Datang ke rumahnya tiba-tiba dikasih apa. Mewah sekali. Dan saya menikmati hidup seperti itu. Siapa yang gak suka kan? Saya menikmati. Saya nikmati semuanya. Dan ketika tiba-tiba datanglah di umur 9 tahun. Dan hari itu saya masih ingat, kaki saya lemas. Saya berlutut. Saya gak bisa berdiri. Ketika saya berdiri, saya lihat kok ada yang datengin saya. Saya masih ingat kakinya itu. Tapi saya lihat kok sandalnya kok kuno banget. Saya bilang. Dia pakai baju warna putih. Tapi ketika dia mendekat, kok saya damai. Ada perasaan damai yang belum pernah saya rasakan. Umur 9 tahun. Ketika saya lihat ke atas, saya tatap matanya. Di situ saya jatuh cinta dengan Tuhan. Tatapan matanya tidak menghakimi. Dia mencintai kita tulus apa adanya. Saya lihat matanya, saya nangis, saya lari ke green room. Saya lari ke kantor papi saya khotbah, saya nangis sambil cerita. Dan hebatnya papi saya tidak, hanyalah anak kecil apa sih ini, mungkin hanya sekedar imajinasi, keliaran imajinasi.
Tapi hari itu papi saya benar-benar tanggapi serius apa yang saya lihat. Dan ketika itu saya sambil nangis, saya bilang ke Tuhan, Tuhan di hadapan papi saya, mulai hari ini sampai saya mati, saya akan menyembah Engkau dan melayani Engkau. Sejak itu saudara, dari umur 9 tahun saya pelayanan, semua pelayanan saya sudah coba. Saya pernah jadi choir, saya pernah di pemusik, meskipun cuma ketrek. Saya pernah jadi singer, saya pernah jadi doorkeeper, saya pernah jadi peniup shofar, saya pernah jadi tukang parkir di luar, saya pernah jadi anak guru sekolah minggu, tapi keluar karena diinjek-injek sama anak sekolah minggu, keluar saya. Gak tahan, saya bilang, saya tidak kuat. Setiap minggu disiksa oleh anak-anak ini, saya bilang, kurang mampu Tuhan. Saya keluar dari guru sekolah minggu. Saya pernah jadi pendoa, saya pernah jadi bersih-bersih gereja, saya pernah pelayan segala pelayan, saya pernah coba. Penari pun saya pernah. Gendut-gendut gini bisa split. Jadi kalau kalian gak bisa split, malu-maluin sama saya. Saudara, dan saya pernah coba segala macam pelayanan. Karena saya berkata, Tuhan saya kepingin melayani Engkau. Dan itulah awal mulanya saya melayani Tuhan. Dan sejujurnya ketika saya mulai melayani Tuhan, saya itu setiap hari harus ke gereja. Kenapa? Ada latihan nari. Dan saya setiap hari. Dan ketika itu pulang sekolah, teman-teman saya kan mulai tanya, yuk ke mall. Dan saya kan berkata, gak bisa. Aku harus ke gereja hari ini. Sebulan, oke. Bulan kedua teman-teman saya mulai marah. Kamu ini ke gereja terus ngapain sih? Pelayanan terus kerjaannya. Pergilah ke mall sebentar, ayo tidur di rumahku lagi. Ayo, saya bilang, saya gak bisa. Saya bilang, saya sudah ada pelayanan. Dan sampai singkat cerita akhirnya kita semua berpisah sekolah. Sampai hari ini apakah pernah berjumpa? Tidak pernah. Cuma berjumpa lewat Instagram. Tidak pernah ketemu muka dengan muka. Dan hari itu ketika orang-orang mulai tanya, kenapa sih? Dan hari itu percayalah, umur 9 tahun saya gak punya teman. Sesedih itu. Umur 9 tahun, harusnya masih punya banyak teman, tiba-tiba gak punya teman. Apakah itu berlangsung hanya sebentar? Enggak, sampai saya kuliah. Saya gak punya teman. Menyedihkan itu saya. Tapi bagi saya itu sebuah kehormatan, karena itu korban yang saya berikan di hadapan Tuhan. Ketika saya memutuskan untuk berkata ya pada panggilannya, ada korban yang harus saya letakkan. Dan saya letakkan waktu saya letakkan teman-teman saya. Dan ketika saya letakkan semuanya, orang mulai berkata, saat di umurmu tuh bisa cari uang. Saat di umurmu bisa cari teman yang banyak, yang baik. Punya relasi yang luar biasa. Hari ini, Tuhan kembalikan semuanya berlipat kali ganda. Hari itu saya korbankan teman-teman saya, Tuhan ganti saya punya teman-teman yang bukan teman-teman yang bodong. Maksudnya apa itu bodong? Yang di depannya manis, yang di belakang kayak setan. Depan malaikat, belakang setan. Ada banyak. Dan hari ini saya menemukan banyak teman-teman yang bahkan sampai hari ini bertahun-tahun bisa temani saya, dia sama, bahkan sama-sama bisa melayani Tuhan. Dikhianati pernah nggak? Pernah. Tapi sekali lagi saya taruh itu jadi korban lagi. Dan Tuhan ganti lagi dengan yang lebih baik. Saya mungkin nggak punya teman seumuran saya banyak. Tapi saya punya banyak anak-anak di bawah umur saya, banyak. Dan orang mulai banyak, kamu ngapain sih temenan sama anak-anak kecil? Harusnya yang seumuran. Saya berkata karena mereka mau sama-sama dengan saya melayani Tuhan. Ya saudara, sekali lagi ada banyak yang saya korbankan, waktu saya korbankan. Orang berkata, relasimu nanti gak banyak. Hari ini saya punya relasi banyak, di seluruh dunia pun saya punya. Kenapa? Pelayanan. Hari ini saya kesini, saya ketemu mungkin dengan Kak Ivan, saya ketemu dengan Fani, nanti saya kenalan dengan saudara semua. Artinya saya sedang membangun relasi dengan saudara. Ada yang beberapa DM Instagram saya, tapi hari ini belum muncul, nggak tahu yang mana. Mukanya saya juga nggak ingat. Muncullah, sapalah diri saya ini. Saya kepingin disapa. Saya punya relasi. Tidak, kamu gak punya koneksi. Oh salah, saya bilang. Saya punya banyak anak-anak muda di seluruh Indonesia, saya bilang. Dia mudah-mudahan berkata, kamu nanti gak bisa cari duit loh. Dia bilang, saya gak punya duit. Lihat badan saya. Apakah saya terlihat seperti orang tidak punya uang? No.
Tuhan buktinya masih kasih saya uang buat makan. Ya. Saya berkata, kamu nanti miskin. Oh, lihat dong badan saya sekali lagi. Saya seperti ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya tidak pernah menyebut diri saya orang kaya, orang pas. Pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Pas lagi kepingin, pas dikasih Tuhan. Saya kepingin handphone baru, Tuhan kasih saya uang. Saya kepingin pergi kemanapun, Tuhan kasih saya uang. Dan itu terjadi bahkan setelah papi saya tidak ada. Papi saya tidak ada duit. No. Tapi setelah itu ketika Tuhan berjanji, dia akan jadi bapak dalam hidup saya. Tiap kali saya angkat Tuhan, boleh enggak? Saya kepingin ini, dia kasih. Suatu pengalaman yang paling ajaib yang saya pernah alami. Hari itu terjadi di Amerika. Saya dibayari orang, diberkati orang untuk ikut konferensi seminar seperti ini. Dan hari itu ada seorang hamba Tuhan, dia itu kalau khotbah luar biasa. Dia kalau khotbah suka bawa singa hidup, jadiin peragaan khotbah. Pernah yang terakhir saya lihat dia bawa batap kamar mandi, dia duduk di situ sambil khotbah. Dia pernah lagi khotbah tentang penjara, dia benar-benar di penjara digantung di atap. Jadi orang kalau khotbah ini memang aneh. Saudara, ketika itu dia khotbah, dia menggunakan background Narnia, kalau kalian pernah ngerti film perang. Dan dia khotbah, dia seperti cerita nanti 3 orang majus, wah keren. Dan tiba-tiba dia bilang kata, hari ini Tuhan mau kasih 3 malaikat. Dia bilang di Amerika. Nah, ketika itu dia bilang, tapi kalau kalian mau ambil 3 malaikat ini, kalian harus memberikan persembahan $1.000. Saya nggak tahu rupiahnya berapa lah. Cuman itu cukup besar. Dan hari itu uang saku saya cuman $1.000. Saya bilang, Tuhan, kalau saya kasih, saya nggak punya uang. Bilang, ini gimana makan selama di sini? Tapi hari itu karena saya menggebu-gebu, kepingin 3 malaikat ini, saya sudahlah bodoh amat. Saya mau kasih uang saya semua buat Tuhan. Karena kalau saudara kasih $1.000, saudara akan dipanggil maju ke atas mimbar dan didoakan pribadi. Yang lain di bawah itu memang budaya mereka seperti itu, beda dengan Indonesia. Tapi ketika itu tiba-tiba teman saya datang, dia bilang gini, Ci, iPhone di sini yang terbaru sudah keluar. Dan dia bilang, aku beli nih sih. Dia keluarin handphonenya. Lihat nih handphone iPhone baru di Indonesia belum ada, Ci. Di Amerika ada. Harganya berapa? $1.000. Kalau saudara jadi saya, ayo. Mau punya alasan aja bisa. Oh, Tuhan kan, Tuhan maha pengampun, Tuhan maha pengasih. Pasti Tuhan maulah kita sebagai anak-anaknya happy, senang dong beli handphone baru. Tapi hari itu teman saya terus pamerin, dia tunjukin, lihat, warnanya, lihat, dia pamer terus, saya bilang pamerin terus. Harganya berapa? $1.000. Ayo Ci, kalau kamu mau aku temenin ke tokonya sekarang. Saya galau, saya tahu galau, gundah gulana lah pokoknya. Saya di situ diam, di hati kepinginnya malaikat, sudah, wah yes malaikat. Di daging kepinginnya HP, jangan sok kudus sok suci lah. Sudah diperhadapkan itu, sudah pasti akan berdoa kusyuk. Nah, dari yang mendengar suara Tuhan tiba-tiba tidak mendengar suara Tuhan. Karena keinginan jiwa yang terlalu besar itu. Nah, saya bilang Tuhan ini bagaimana? Dan tiba-tiba Tuhan bilang ini, kasih persembahan $200. Saya bilang, Tuhan, sama aja dong. Kalau saya kasih persembahan $200, malaikat tidak dapat, iPhone juga gak dapat. Saya bilang, ini berarti kok gak mau aku dapat dua-duanya. Saya bilang. Dan saya bilang, Tuhan, sudah Tuhan, saya mau kasih buat malaikat aja. Saya tidak mau dicap sebagai anak durhaka di hadapan Engkau. Saya bilang. Tapi pikiran saya tahu apa? Siapa tahu kalau saya kasih uang saya buat persembahan, nanti ada orang lain yang belikan saya handphone. Itu nakal. Dan saya sok suci, saya kudus, saya bilang, yes Tuhan aku mau kasih persembahan. Tapi di pikiran saya, karena hari itu ada tante-tante di samping saya. Dan saya tahu tante-tante ini cukup punya uang. Jadi saya mengerti, siapa tahu saya bukain
sedikit brosurnya, ada handphone baru, mereka akan tergerak hatinya untuk membelikan saya. Oh itu nakal, jangan ditiru, jangan ditiru. Dan ketika itu saya bilang, Tuhan, dan dia bilang, dan aku gak mau $1.000. Saya bilang, aku mau cuma 200. Hari itu saya dengan berhati, ya sudahlah Tuhan. Saya keluarkan uang 200, saya jalan ngantri. Saya sambil di depan persis seperti ini, saya lihat orang-orang yang sedang menunggu. Sampai membawa uang $1.000, mereka menunggu, didoakan 3 malaikat. Karena kalau saudara kasih yang di depan ini cuma dapat 1. Dan ketika saya lihat itu, saya bilang, ya Tuhan ini gimana? Saya bilang, kepingin juga punya malaikat, kan biar kelihatan rohani. Saya bilang, tapi ya sudahlah Tuhan maunya 200, saya taruh di depan. Didoakan, saya kembali ke tempat duduk. Ketika saya kembali ke tempat duduk, tiba-tiba ada tante-tante yang saya tidak pernah ketemu sebelumnya. Dia orang Indonesia, dia menikah dengan bule lah di sana. Dia lari saya, dia tahu papi saya, dia datangnya saya dan bilang, "Mau nanya Petrus Agung ya?" Iya. Dan tiba-tiba dia bilang, "Sini ikut aku sekarang." Saya pikir saya itu mau dibawa ke green room. Karena dia bilang dari awal, saya itu mau kenalkan kamu dengan pendeta yang khotbah yang tadi pakai singa, pakai bata, pakai kerangkeng itu loh. Saya mau ingin kamu kenal dan didoakan. Nah, oke. Dan ketika digandeng, saya pikir oh mau ke belakang. Kan lihatnya begini. Tiba-tiba tante ini ajak saya naik ke atas mimbar. Diajak naik ke atas mimbar. Saya panik. Saya bilang, "Tante, saya itu gak punya $1.000. Kalau saya di sini dan saya membohongi pendetanya, ini kutuk yang jadi dalam hidup saya." Saya bilang, dan saya ketakutan karena saya takut akan Tuhan. Saya bukannya, oh ya lumayan lah mau dibawa naik jadi dapat. Enggak, saudara. Itu kalau salah kutuk dalam hidupmu. Dan saya bilang, Tuhan saya takut, dan saya gak mau dikutuk. Saya bilang, hidup sudah banyak kelemahan, banyak dosa, tambah dikutuk lagi. Saya bilang, saya gak mau. Dan saya bilang, "Tante please, izinkan saya turun." Saya gak mau di atas, karena saya gak punya uang. Tiba-tiba dia selipkan saya di pinggir amplop. Dan tiba-tiba di situ dia bilang, "Sah, tadi Tuhan bilang $1.000 ini harus dipersembahkan atas namamu." Saya bilang, "Tante kita baru kenal loh." Tante yakin? Tante gak dapat 3 malaikat loh. Dan dia bilang, "Iya, Tuhan bilang $1.000 ini harus dipersembahkan atas namamu." Ketika saya dengar itu sambil saya masih celingok kayak orang bloon, ya, bingung, saya didorong maju, saya taruhkan di depan, saya didoakan dan saya kembali. Ketika saya turun, ya, saya masih dalam keadaan cukup bingung. Ya. Tiba-tiba ada suara gini, "Cek dompetmu." Saudara, kalau saudara sudah dengar kata cek dompetmu, maka saudara harus lari secepat mungkin dan cek dompet saudara. Saya kasih tahu kenapa, berdasarkan pengalaman saya. Saya lari dari atas, saya duduk paling belakang. Saya lari, saudara, orang banyak bingung. Saya lari, saudara. Saya buka dompet saya hitung. Tiba-tiba uang saya $1.000. Banyak yang masih tidak percaya. Saya tahu dari hari itu Tuhan bilang apa? Tuhan bilang gini, "Nak, ada kan $1.000? Saya bilang, "Loh 200-nya kok bisa kembali?" Dia bilang, "Ya bilang, kasih." Saya bilang, "Cek dompetmu." Dan hari itu dia bilang, "Sana beli iPhone." Jadi saya pulang dari Amerika, saya bawa handphone baru dan 3 malaikat di belakang saya. Saya pulang ke Indonesia, saya berkata saya terima berkat jasmani dan rohani. Saya bilang, tapi sekali lagi, itu hidup saya. Bagaimana hidup saya tidak seperti kebanyakan orang lain. Teman-teman saya perlu susah payah untuk mendapatkan handphone. Tapi ketika saya memilih untuk berkata ya pada panggilannya, dan saya memilih meletakkan korban di waktu saya, teman-teman saya, kemampuan saya untuk mencari uang mungkin, saya taruh di hadapan Tuhan. Dan hari itu Tuhan yang mengurus hidup saya. Dan saya punya lebih banyak cerita lagi bagaimana semua apa yang saya punya itu semua dari Tuhan. Saudara lihat baju saya hari ini. Dari atas sampai bawah ini sponsor. Saya ngerti maksudnya? Dikasih orang, dikasih orang, dikasih orang. Sampai dalemannya semua dikasih orang. Itu Tuhan. Orang bilang kau buang-buang. Ya, saya gak nyesel sama sekali. Hidup saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi saudara, apakah ketika saya meletakkan korban saya akan tahu hari ini apa yang saya terima? Gak tahu. Sama seperti hidupmu, ketika hari ini panggilan Tuhan datang dalam hidupmu, dia akan berkata, "Nak, korbankan waktumu, korbankan teman-temanmu, korbankan semuanya untuk melayani aku."
Tapi engkau belum tentu loh saudara. Belum tentu engkau akan mengalami seperti saya. Ada banyak orang di luar sana yang justru mungkin hidupnya malah lebih parah. Tapi saya melihat api mereka dan cinta mereka kepada Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun mereka berkata hidupku tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Hidupku tidak seperti evangelis yang lain. Hidupku tidak seperti yang dikatakan di mimbar. Tapi bahkan hidup mereka mungkin hanya pas-pasan. Tapi saya melihat mereka adalah orang yang paling kaya yang pernah saya lihat. Karena bahkan dalam keterbatasan mereka, mereka tetap memilih untuk melakukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam keterbatasan mereka, mereka tetap memberi makan orang miskin. Mereka tetap punya hati untuk orang-orang yang di bawah sana. Dan sekali lagi, ketika Gideon mendapatkan perjanjian panggilan Tuhan, yang Gideon lakukan adalah korban. Dan malam hari ini ketika panggilan Tuhan turun dalam hidupmu, maukah engkau berkorban? Letakkan di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi Gideon berkorban, tapi dia nggak punya mental korban. Sekali lagi, Gideon berkorban, tapi dia tidak punya mental korban dalam hidupnya. Maksudnya apa mental korban? Mental korban adalah ketika engkau berkata, ya Tuhan, aku berikan waktuku buat engkau. Tapi kemudian ketika itu kau berpikir, ya nanti siapa tahu Tuhan akan mengembalikan dengan cara yang lebih ajaib. Dan ketika itu tidak terjadi, aku akan berkata, Tuhan, aku kan sudah berkorban buat engkau. Nah itu mental korban. Dan itu bukan korban yang sesungguhnya. Ketika hari ini kau menabur dengan uangmu, dan engkau tidak mendapatkan kembalian, engkau tidak mendapatkan 2 kali lipat, engkau tidak mendapatkan apa yang kamu tabur, tidak kamu tuai. Dan ketika itu kau malah berkata, Tuhan, aku kan sudah berkorban buat engkau. Uangku sudah ku kasih buat engkau. Mana timbal baliknya? Itu namanya bukan korban. Itu namanya mental korban. Dimana ketika engkau memberi korban itu engkau gak tulus di hadapan Tuhan. Karena ketika engkau memberi, engkau sudah ada maksud di pikiranmu. Kayak saya tadi, saya mau ngasih 1.000. Tapi saya berpikir, siapa tahu ada orang yang mau memberkati saya. Loh, itu sudah mental korban. Dan kalau saya memberi korban dengan mental, dengan pikiran seperti itu, suatu saat ketika Tuhan tidak memberkati saya akan berkata, Tuhan, saya sudah berkorban untuk engkau. Dan itu akan membuat kita marah, kecewa, pahit. Dan pahit akan membuat kita gila dan kita akan terhilang. Pahit itu kesannya hal yang simpel, kepahitan. Tapi itu akar dari semua kegilaan dalam hidup kita. Tapi sekali lagi ada banyak orang masih tidak mengerti bahwa korban itu harus kau letakkan dengan air mata. Tidak hanya karena kau pikir nanti kan Tuhan kembalikan. Tuhan pasti kembalikan. Tapi caranya dan waktunya berbeda dari apa yang kita mau. Ada orang pernah berdebat dengan saya. Dia bilang kalau berkat Tuhan itu adalah uang jatuh dari langit. Buk. Itu debat sama saya hampir seminggu, hampir sebulan. Saya bilang, ya gak mungkin dong. Ya saya percaya akan sign and wonders. Saya percaya mujizat bisa terjadi, uang jatuh dari langit. Saya bilang, tapi kok masih bisa bernafas? Kok masih bisa pakai pakaian yang bagus? Bukankah itu berkat Tuhan? Dia gak bisa lihat. Yang dia lihat, definisi berkat Tuhan adalah uang sekepok jatuh dari langit. Dan kemudian dia hidup tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang dia punya. Kita harus singkirkan definisi-definisi yang salah di pikiran kita. Karena itu hanya akan membuat kita kecewa. Dan lama-kelamaan, bukan akhirnya Tuhan yang memerintah kita, kita yang perintah-perintah Tuhan. Dan siapakah kita bisa memerintah Tuhan? Kita cuma tanah debu kok. Semua karena anugerahnya kita jadi manusia. Kalau Tuhan tidak mau buat Hawa aja, ya udah seluruh dunia semua laki, ya kan? Kalau Tuhan tiba-tiba nggak mau Adam, Hawa aja, ya udah semua tiba-tiba perempuan, nggak ada laki sama sekali di dunia ini. Kita hidup itu karena anugerah. Kita diberi panggilan, itu juga anugerah. Tuhan bisa nggak pakai anjing buat khotbah? Bisa. Tuhan bisa pakai keledai seperti yang Bileam alami, keledai berbicara, bisa kan? Bisa. Tuhan bisa salah satu ambil aja tukang pungut sampah di depan, dia urapi seperti Saul,
tiba-tiba berubah karakternya, berubah hatinya, dikasih skill khotbah, bisa nggak? Bisa. Tuhan bisakah membuat mungkin para semut-semut tiba-tiba menjadi besar dan menari? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Tapi kalau hari ini kita masih diberi kehormatan, mari letakkan korban kita dengan benar. Jangan mau korban dengan nanti siapa tahu diberkatinya begini, nanti Tuhan akan mengembalikan. Taruh korban. Kau berkata Tuhan dengan sikap hati Tuhan, kalau ini pun akhirnya hilang dan membuat hidupku tidak bisa bahagia, ya sudah. Tuhan, kalau aku mengorbankan ini dan ujungnya aku tidak punya teman-teman lagi, ya sudah. Dan ketika engkau letakkan itu yang akan jadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Dan ketika itu, maka setiap janji Tuhan dalam hidupmu itu akan terjadi dan menjadi nyata dalam hidup setiap kita. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarkannya kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikian kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Hari itu di mimpi Gideon itu cuma diibaratkan sekeping roti jelai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Gideon cuma diibaratkan sekeping roti jelai, tapi ketika sekeping roti jelai itu masuk ke perkemahan orang Midian, itu membongkar bangkirkan semua kemahnya, dan hari itu kemah itu rubuh. Jadi Gideon itu diibaratkan cuma sekeping jelai, roti jelai. Roti jelai itu lebih rendah derajatnya dari roti gandum. Jadi roti itu ada beberapa, ada roti jelai, ada roti gandum. Nah, roti jelai itu kualitasnya di bawah roti gandum. Karena bahan-bahannya itu dipakai bahan-bahan yang murah, saudara. Dan di perjanjian lama atau di zaman dulu, itu hanya dimakan oleh orang-orang yang miskin. Bahkan itu cuma jadi makanan ternak. Kuda, kambing, domba. Jadi roti jelai itu bukan semata-mata, ya kenapa sih roti? Roti jelai itu adalah roti yang murahan. Di hadapan manusia itu gak ada apa-apanya roti itu. Tapi hari itu roti jelai itu masuk ke perkemahan musuh dan membongkar bangkirkan semuanya. Karena saya tahu bukan karena kehebatan roti jelai itu, tapi karena ada tangan yang tidak terlihat yang membantu akan roti jelai itu. Karena di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan itu begitu sempurna, maka ketika roti jelai itu masuk dengan segala kelemahannya, ada tangan yang tidak terlihat, tangan yang maha kuasa yang membantu dan membongkar bangkirkan musuh. Tapi sekali lagi, kenapa roti jelai? Dan ternyata roti jelai ini, kalau saudara masih ingat ada kejadian di Alkitab, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan. 5 rotinya itu roti jelai, bukan roti gandum. Ada ayatnya di Alkitab. Dan hari itu ketika saya baca ini, Tuhan berkata di hidup saya, nak, aku ini punya kebiasaan memakai orang-orang yang tidak dianggap, yang tidak terlihat kuat atau menakutkan. Orang yang sadar mereka tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi Tuhan berkata, aku ini punya kebiasaan, nak. Engkau lihat dari Yosua, Musa, Yusuf, Daud, semua orang-orang yang tidak mampu. Mereka cuma seperti roti jelai. Tapi hari itu, karena mereka adalah roti jelai, di situ kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Dan Tuhan angkat mereka menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan hari itu saya berkata, kalau mungkin roti itu adalah roti gandum, kalau kita ini adalah roti gandum, kita tidak akan butuh Tuhan. Sudah ada banyak orang yang berjumpa dengan saya itu ketemu dengan anak-anak yang memang backgroundnya orang kaya, hidupnya nyaman. Saya lihat, saya ketemu dengan mereka dan orang tuanya punya impian, dan itu menyampaikan ke saya adalah, bolehlah mereka dikenalkan ke Tuhan.
buat mereka itu kenal dengan Tuhan, buat mereka bisa menerima Tuhan dalam hidup mereka. Tapi saya aja ngomong, dia bilang saya gak butuh Tuhan. Hidup saya oke, keluarga saya oke, saya nyaman, saya kaya, masa depan saya terjamin. Saya gak butuh Tuhan, buat apa Tuhan? Itu roti gandum. Sudah bisa tanpa Tuhan, sudah ngerti maksudnya? Itulah kenapa seringkali Tuhan itu kasih kelemahan dalam hidup kita. Supaya kita tidak merasa seperti roti gandum. Karena kalau saudara merasa adalah roti gandum, sudah hebat, sudah luar biasa. Tuhan tidak bisa menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Tuhan tidak bisa menyatakan mujizatnya di tengah-tengah kita. Karena orang lihat, ya memang dia hebat kok. Tapi ketika yang dia ambil adalah roti jelai seperti kita, orang punya banyak kelemahan, orang punya banyak kekurangan, dan tiba-tiba menjadi pahlawan Tuhan yang ajaib, orang akan berkata, kok bisa? Dan disitulah kita akan berkata, bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Ketika hari itu orang gila disembuhkan Tuhan, Tuhan suruh apa? Kembali ke rumahmu, kembali ke kampung halamanmu. Saya tahu kenapa disuruh kembali ke kampung halaman? Supaya semua orang yang sudah tahu dia gila, roti jelai, tiba-tiba kembali menjadi orang yang sehat. Disitulah nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi jangan, loh kenapa sih kok aku punya banyak kelemahan, kok aku punya banyak kekurangan, loh kok aku kayak roti jelai, kok aku tidak dianggap. Jangan mikir itu. Justru karena saudara adalah orang yang kurang, saudara adalah roti jelai, justru saudara adalah orang yang tepat, yang dia bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya dan banyak orang tidak percaya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 ini buktinya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Firman. Ya bukan ngarang, ini firman. Tuhan berkata Tuhan akan pakai orang-orang yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang pintar, yang pakai akal pikirnya sendiri. Tuhan akan pakai orang-orang yang lemah di mata dunia untuk memalukan orang-orang yang kuat. Dia akan pilih yang tidak terpandang, yang hina, yang bahkan tidak berarti, supaya untuk memalukan orang-orang yang sombong. Jadi kalau saudara itu sudah bodoh, saudara itu lemah, saudara itu memalukan, saudara tidak terpandang, saudara hina, saudara miskin, saudara tidak berarti buat dunia ini. Artinya saudara adalah orang yang cocok untuk dipakai Tuhan. Jadi jangan lagi bilang kenapa enggak pelayanan, aku kayak enggak layak di hadapan Tuhan. Kok tahu? Karena yang berhak menentukan layak atau tidak layak itu siapa? Tuhan. Bahkan tidak ada satupun manusia yang layak untuk berkata, kamu layak, kamu tidak layak, kamu layak. Siapa kita? Kita cuma manusia biasa. Tapi yang menentukan layak tidak layak siapa? Tuhan. Saya berdiri layakkah? Enggak. Tapi dilayakkan Tuhan. Kita orang benarkah? Tidak. Tapi dibenarkan karena iman. Kita ini memang tidak ada apa-apa. Tapi ketika Tuhan yang menyertai kita, ketika Dia yang memanggil kita, maka Dia yang akan menjamin kita sampai garis akhir. Saudara, Gideon itu adalah sosok yang luar biasa. Bahkan ketika hari itu dia sudah terlalu letih, tapi firman Tuhan berkata sekalipun mereka letih, mereka tetap mengejar orang Midian. Dan pada akhirnya sekalipun Yeter anak sulungnya diberi kesempatan untuk membunuh raja-raja orang Midian, Yeter karena masih muda, dia takut dan dia insecure.
dia tidak bisa melawan ketakutan di dalamnya, dia memilih untuk meletakkan pedangnya. Tapi hari itu Gideon, dia berkata, kalau Tuhan yang perintahkan, aku akan selesaikan sampai tuntas. Dia tidak peduli akan harga diri anaknya yang sulung. Dia ambil pedang dan dia bunuh dua-duanya. Dan hari itu orang Israel lepas dari cengkraman orang Midian. Dan hari itu terbukti bahwa ketika Tuhan menyertai, dia akan menyertai sampai akhir. Karena dia Tuhan yang setia bagi kita. Tutup kita mau sajak bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Hari ini saya tahu ada panggilan. Dia panggil namamu, ya Tuhan Yesus. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Mari jawab panggilannya keluar dari hatimu. Jawab ya. Ketika panggilan Tuhan ada dalam hidupmu dan engkau sedang menjalani panggilan Tuhan, jangan pikir engkau tidak akan pernah mengalami kegagalan. Dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, saya alami kegagalan berkali-kali. Dan ketika saya gagal, saya berkata, Tuhan, apakah ini panggilanmu dalam hidupku? Tapi hari itu dia berkata, nak, ini didikanku untuk engkau. Berkali-kali saya KKR, saya altar call dan tidak ada orang maju. Berkali-kali saya khotbah, ketika saya turun orang berkata, Kak, saya gak ngerti kamu ngomong apa. Berkali-kali saya KKR kesembuhan ilahi, dan mereka berkata tidak ada satupun orang yang sembuh. Berkali-kali saya nari di depan mimbar, dan berkali-kali saya jatuh mempermalukan diri saya sendiri. Jangan pernah kau berpikir bahwa hidup dalam panggilan Tuhan artinya kau tidak pernah gagal. Salah. Dia izinkan engkau gagal supaya untuk bangkit dan terus naik dan terus naik. Tapi hari ini buka telingamu dan dengar suaranya. Dengar dia sedang memanggil engkau untuk sebuah tujuan. Dengar dia sedang memanggil engkau untuk sebuah panggilan. Dan hari ini jangan seperti Gideon yang kau bersembunyi. Tapi hari ini ketika panggilan Tuhan turun dalam hidupmu, jawab ya, jawab ya. Dan berkata, Tuhan, apapun panggilanmu selama engkau yang menyertai aku akan berkata ya pada panggilanmu ya Tuhan. Come on. Ku jawab ya, ya. Keluar dari hatimu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Mari jawab dari hatimu. Ku jawab
hari itu saya masih ingat hari Sabtu di mana saya biasa kebaktian youth. Dan hari itu ada panggilan Tuhan datang dalam hidup saya. Hari itu Tuhan panggil saya, "Nak, maukah engkau berkhotbah dan menginjil untuk aku?" Hari itu panggilan Tuhan datang melalui pemimpin saya Cisasa. Dan hari itu Cisasa bilang, "Sel, mau enggak engkau berkhotbah dan menginjil di kebaktian hari ini?" Dan hari itu sangat disayangkan saya menolak kesempatan dan panggilan itu. Dan saat itu badan saya sedang tidak enak, saya sakit dan saya menggunakan alasan sakit untuk berkata tidak pada panggilan Tuhan. Dan saat saya dikasih obat, kemudian badan saya dipijat, dan tiba-tiba ada suara yang sangat keras yang menegur di dalam sini. Dan Tuhan berkata, "Nak, ini adalah kesempatan terakhir. Dan kalau engkau menolak, aku akan tidak memberikan kesempatan lagi." Seperti tadi yang Cisasa khotbahkan, sesi 1 yaitu Reinhard Bonnke. Ketika Tuhan berikan visi, ketika Tuhan berikan panggilan, dan Tuhan berkata, kalau engkau menjatuhkan panggilan dan visi itu, maka akan ada orang lain yang mengambil. Dan hari ini panggilan Tuhan yang sama datang kepada hidup saudara. Mungkin banyak yang di antara saudara pernah menolak panggilan Tuhan, bahkan mungkin pergi dari Tuhan. Bahkan seperti Gideon, kau bersembunyi karena kau ketakutan, karena kau minder, karena kau berkata, "Tuhan, aku tidak bisa." Dan hari itu, hari Sabtu, saya menolak panggilan Tuhan 1 kali. Dan hari itu Tuhan peringatkan saya sangat keras, "Kalau setelah ini engkau menolak panggilanku sekali lagi, aku tidak akan berikan panggilan itu ke dalam hidupmu." Dan sejak saat itu sampai hari ini, setiap panggilan dan kesempatan itu datang dalam hidup saya. Saya tidak berani berkata tidak, saudara. Saya selalu berkata ya, meskipun saya ada ketakutan, saya ada minder, saya takut tidak bisa, tapi paling tidak saya menjawab ya dengan panggilan Tuhan. Saat pertama kali panggilan Tuhan datang dalam hidupmu, mungkin kau ada di posisi di mana kau takut, mungkin kau ada di posisi seperti Gideon, kau bersembunyi, tapi cukup dengan satu jawaban ya akan merubah semua. Karena saat panggilan Tuhan datang dalam hidup kita, ada anugerah, ada favor Tuhan, ada anugerah dan ada jaminan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang ada dalam hidup setiap kita. Saudara, sekali lagi setelah ini kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini. Selama penyembahan, selama menaikkan lagu ini, dengarkan saudara panggilan itu. Dengarkan di mana Tuhan memanggil saudara. Jangan pernah tolak panggilan itu. Jangan pernah kau kabur, jangan pernah kau lari dari panggilan itu. Dan habis setelah itu kita akan doa sama-sama. Kita akan minta supaya Tuhan, hari ini aku jadi orang yang tidak menolak panggilan-Mu, tapi aku ingin menjawab ya kepada panggilan-Mu. Mari kita naikkan penyembahan ini sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengarkan saudara suara itu, dengarkan. Tuhan sedang memanggil engkau. Mungkin kau ada yang dipanggil sebagai penginjil, mungkin kau ada yang dipanggil sebagai penyembah, mungkin kau ada yang dipanggil jadi penari, bahkan kau mungkin ada yang dipanggil untuk melayani orang-orang miskin. Mungkin di sini kau ada yang dipanggil untuk melayani orang-orang gila, orang-orang yang sakit jiwa. Dengarkan panggilan itu, saudara. Dengarkan baik-baik panggilan itu, saudara. Mari kita sama-sama jawab panggilan Tuhan.